ada kebiasaan orang Indonesia yang sangat membahayakan bagi masa depan bangsa Indonesia ini. Kebiasaan itu adalah tidak berani mencoba, tidak berani mengambil kesempatan. Kenapa demikian? Rata-rata semua menjawab karena takut. Takut karena apa? Takut menanggung malu. Jadi mereka tidak berani untuk menanggung malu bila mereka gagal. Nah, itulah kebiasaan orang Indonesia yang menyebabkan atau dapat membahayakan bangsa Indonesia ini di kemudian hari. Saya seorang dokter spesialis paru, saya juga seorang dosen. Nah, setiap kali saya memberikan kuliah kepada para mahasiswa, itu selesai kuliah, selesai saya memberikan pengantar kuliah, selalu ada sesi tanya jawab. Nah, begitu masuk di sesi tanya jawab, pertanyaan pertama saya seperti biasa. Ada pertanyaan dan Anda bisa menebak kira-kira apa jawaban mereka. Bukannya menjawab ada, atau saya bertanya, atau menjawab tidak ada pertanyaan, kami sudah jelas. Tidak juga. Diam 1000 bahasa. Jadi semuanya pasti diam. Jadi apapun yang kita berikan kepada mereka, kita ajarkan, itu selalu diikuti dengan diam pada saat sesi tanya jawab. Tidak hanya pada kuliah, pada sesi-sesi seminar, pada sesi-sesi workshop yang saya berikan, itu rata-rata juga pada sesi tanya jawab itu selalu diam. Padahal sudah dipancing-pancing sejak awal, siapkan pertanyaan, atau juga dipancing dengan pertanyaan, dipancing dengan sedikit bagaimana kita memancing mereka, oh ini yang bisa kira-kira dipertanyakan, itu pun juga tidak bermanfaat. Nah, jadi ketakutan untuk gagal itu sebenarnya yang utama adalah mereka tidak mampu untuk menanggung malu jika mereka gagal. Dan itu yang selalu terlintas di pikiran mereka. Jadi sejak kecil kita selalu diajarkan untuk selalu bisa baik. Jadi setiap apa yang kita kerjakan hasilnya harus baik. Dan begitu ada kegagalan, rata-rata orang di sekitar kita akan menertawakan kita. Misalkan saja pada saat kita bayi, anak kita mulai belajar berjalan, belajar berdiri, kemudian berjalan dan jatuh. Begitu jatuh, ditertawakan. Kemudian melakukan hal-hal, misalnya saja melakukan belajar yang terakhir ini, misalnya saya masih teringat belajar berenang dan ternyata pada saat tidak sengaja meminum air pada saat di kolam, kita tertawakan. Nah, jadi seringkali kita melakukan hal-hal yang menertawakan generasi penerus kita, sehingga mereka takut untuk gagal. Nah, ada cerita dari Jack Ma. Jack Ma adalah pendiri Alibaba. Alibaba tidak langsung begitu didirikan langsung terkenal. Dia memerlukan waktu 18 tahun untuk menjadi besar. Nah, sebelum Jack Ma mendirikan Alibaba, dia pernah bercerita. Dia selalu mengalami kegagalan. Salah satu ceritanya adalah dia melamar untuk menjadi karyawan KFC. Dia bercerita bahwa dari
24 pelamar termasuk dirinya, 23 pelamar yang melamar sebagai karyawan KFC diterima, hanya dia yang gagal. Ada lagi dia berikan contoh. Pada saat dia mendaftar ke kepolisian, ada 5 yang mendaftar ke kepolisian. Dari 5 itu 4 diterima, dia tidak diterima. Nah, ada lagi dia juga bercerita bahwa dia mendaftar untuk sekolah di Harvard. Dari 10 pendaftar, 9 diterima, 1 tidak diterima, juga dia. Tetapi Anda tahu bahwa Jack Ma tidak berhenti meskipun dia gagal, sehingga dia mendirikan Alibaba sampai sebesar saat ini. Anda perlu tahu bahwa kalau kita ini mendapatkan kesempatan, maka kesempatan itu harus kita ambil, atau sebaiknya kita ambil kesempatan itu. Nah, dengan kita mengambil kesempatan itu, maka kita memberikan chance atau kesempatan lain itu menjadi 2. Bahwa apa yang kita putuskan untuk kita ambil, 1, bisa berhasil, 2, bisa gagal. Jadi ada 50-50, 50% berhasil, 50% gagal. Tapi begitu Anda tidak mengambil kesempatan itu, maka sudah dipastikan tidak akan berhasil. Karena apa ya? Kesempatannya nggak diambil. Jadi 0 untuk kesempatan itu bisa berhasil. Jadi kita berhasil karena kita tidak mengambil kesempatan apa yang ada di depan kita. Sehingga Anda harus mengambil kesempatan yang ada. Nah, itu juga terjadi pada saya, tapi itu dulu. Nah, dulu saya juga mempertimbangkan hal-hal yang, wah ini kemungkinan berhasilnya sangat kecil, sehingga saya nggak ambil kesempatan. Nah, di kemudian hari ada kesempatan, oh ini keberhasilannya cukup besar, maka saya ambil. Nah, pada saat saya tidak mengambil kesempatan, karena saya memperkirakan kemungkinan saya berhasil kecil, maka saya tidak dapat kemungkinan untuk berhasil, 0%. Pada saat ada suatu kesempatan itu keberhasilannya cukup tinggi, saya ambil, ternyata bisa ada 2 kemungkinan juga. Bisa berhasil, juga bisa tidak. Nah, oleh sebab itu, saya waktu itu sudah memutuskan bahwa saya harus menjadi yes man. Yes man dalam berarti, pokoknya ada kesempatan yang kira-kira hasilnya itu baik. Hasilnya itu baik, artinya tujuannya itu baik. Mau nantinya ada kesempatannya itu tinggi, mau kesempatannya itu rendah untuk berhasil, tidak masalah. Yang penting hasilnya itu, atau pekerjaan itu, atau kesempatan itu adalah sesuatu yang baik. Maka ambil saja. Jadi saya memutuskan untuk mengambil setiap kesempatan yang baik. Dengan begitu, ternyata banyak hal di luar kita, banyak hal yang terjadi, itu kesempatan datang terus-menerus. Jadi setiap kesempatan datang, itu jadi membuka pintu banyak hal ke banyak kesempatan yang akan datang. Jadi begitu kita mengambil suatu kesempatan, ternyata di sana ada pintu-pintu kesempatan yang lain yang bisa kita ambil lagi. Nah, disitulah kita mempunyai kemungkinan yang semakin besar untuk menjadi sukses. Jadi mulai saat ini ambillah setiap kesempatan yang ada. Yang penting adalah hal itu baik. Masalah akan berhasil atau masalah nantinya akan gagal, itu tergantung dari usaha kita. Yang penting kita memutuskan di awal untuk mengambil kesempatan itu dan berusaha semaksimal mungkin. Semoga bermanfaat.